Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem break. Kita langsung saja. Pertama kita pilih bagian bab 2. Dan setelah itu kita pilih break. Dan setelah itu kita pilih system break, next page. Dan setelah itu kita pilih. Dan seperti yang kalian lihat di sini, tampilannya itu hampir sama seperti page break. Jadi apakah perbedaannya? Jadi yang harus kalian ketahui adalah penaruhan pointer kalian. Kalian lihat di sini. Pertama, sekarang kita taruh pointernya di sebelum bab 2. Dan kita masukkan lagi system break next page. Dan tentunya system break-nya itu akan tampil di sebelum bab 2. Dan sekarang kita akan melihat perbedaannya dengan page break. Berbeda dengan page break, jeda halaman, section break, jeda bagian. Dan kata ini bagian itu akan berbeda. Sekarang kita lihat di sini. Dan sekarang kita menggunakan margin dengan margin white. Dan kalian lihat di sini, format margin itu tidak mengenai halaman sebelumnya atau halaman 1. Dan sekarang kita coba lagi menggunakan page break. Dan sekarang kita pilih. Dan di sini sekarang terdapat dua format. Yang pertama adalah page break, yang kedua adalah system break. Dan sekarang kita hapus bagian system break. Dan yang terjadi adalah pada halaman pertama atau halaman sebelumnya memiliki format margin yang sama. Jadi perbedaan dari page break dan system break itu adalah berbeda pada format. Page break itu hanya berfokus pada dokumen. Sedangkan system break berfokus pada format. Jadi apapun yang kalian gunakan pada dokumen kalian, jika kalian menggunakan system break, maka penggunaan format kalian bisa berbeda. Sekarang kita hapus page break. Dan tentunya kita menggunakan margin normal seperti ini. Dan sekarang kita akan menghapus gambar. Sekarang kita lihat di sini. Di sini adalah bab 2. Dan sekarang di sini kita tulis bab 1. Dan tentunya kita buat tulis tebal dan kita besarkan. Dan sekarang kita sudah membuat perbedaan di mana ini adalah bagian bab 1 dan selanjutnya adalah bab 2. Sekarang kita akan membuat kolom. Tentunya di sini kita pilih layout, yaitu kita pilih kolom dan kita pilih 2 kolom. Dan seperti yang Anda lihat di sini kita memiliki 2 kolom. Dan sekarang kita akan memilih system break di bab 1. Dan sekarang kita akan membahas mengenai system break continuous. Sekarang kita lihat di sini page break. Dan kita pilih system break continuous. Dan seperti yang kalian lihat di sini, sekarang bab 1 itu lebih mengarah ke kolom kedua. Sekarang kita lihat lagi di sini. Kita undo. Dan sekarang kita menggunakan page break. Jika kita menggunakan page break kolom, yang terjadi adalah bab 2 menuju kolom selanjutnya. Dan sekarang kita menggunakan system break. Dan sekarang kita pilih system break continuous. Dan sekarang kita undo lagi. Dan di sini kita menggunakan page break continuous lagi. Dan kalian lihat di sini bab 1 mengarah ke kolom berikutnya. Sedangkan bab 2 berada di kolom pertama. Itu menandakan bahwa di bawah bab 1 ini, jika terdapat garis, maka sudah berbeda format. Sekarang kita lihat, kita pilih kolom, dan kita pilih kolom 1. Seperti yang kalian lihat di sini sekarang formatnya sudah berbeda. Dan sekarang kita pilih lagi di sini, dan sekarang kita gunakan system break continuous. Di sini, dan sekarang kita pilih kolom lagi, dan sekarang kita pilih 3 kolom. Seperti ini. Dan bisa melihat perbedaannya. Dan itulah penggunaan system break continuous. Kita sudah dulu pertemuan kita. Terima kasih.